like, share and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, para habaib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesawat yang membawa saya tadi dari Jakarta melintas di atas, lalu kemudian terlihat gunung, nampak juga laut, tepian pantai. Setelah itu ada sawah, di tengah-tengah sawah ada masjid. Setiap ada masjid ada rumah-rumah dikepung oleh rumah berada di samping masjid. Jadi kalau kita lihat dari atas, Nusa Tenggara Barat ini begitu modelnya. Ada masjid, rumah keliling, setelah itu sawah. Ada masjid, rumah keliling, sawah. Hanya saja saya lupa menghitung sampai 1000 atau tidak. Tapi angka 1000 itu bukan angka nominal. Sama seperti pada surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Ternyata menurut salah satu pendapat ahli tafsir, makna alfi syahri bukan 1000 bulan, tapi karena angka yang tertinggi dalam bahasa Arab adalah 1000, maka orang Arab menyebut sejuta itu alfu alfi. Alfu 1000, nolnya 3, sejuta nolnya 6, alfu alfi. Jadi makna 1000 artinya angka tertinggi, angka terbanyak. Saya yakin negeri ini disebut negeri 1000 masjid bukan angka nominal, tapi mengikut tata bahasa Arab alfi. Kalau ikut bahasa Indonesia ada lagi di atas 1000, yaitu 2000. Nanti semua akan menggunakan kata sensus yang lebih besar, lebih banyak, lebih bombastis lagi. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah bahwa negeri ini berdasarkan peradaban masjid. Inilah yang membuat negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai hari kiamat insyaallah. Kalau kita pergi ke Kalimantan, kita telusuri tepian sungai, di sana ada satu masjid didirikan oleh Habib Abdurrahman Al-Gadri, cikal bakal Kesultanan Al-Gadriyah. Maka kota Pontianak itu kota yang dibangun berdasarkan masjid. Kalau kita pergi ke Pulau Sumatera, menelusuri Sungai Siak, di tepi Sungai Siak itu mereka membuat sebuah peradaban manusia. Di sana ada masjid yang didirikan oleh Sultan Siak pada tahun 1762. Di sebelah kanannya ada masjid, di sebelah kiri ada pasar. Jadi dari mulai Sumatera sampai Nusa Tenggara Barat, sampai ke timur Papua Barat, maka negeri ini dibangun oleh ormas. Ormas maksudnya orang masjid. Jadi kalau hari ini kita bercerita tentang masjid, kita sedang mereschedule. Kalau kita ingin bangkit seperti sejarah masa silam, maka kita mesti menapaki tonggak sejarah yang mereka bangun. Kita mesti menghidupkan masjid lagi. Jadi apa yang kita bicarakan dari mulai siang tadi sampai malam ini sampai besok, itu semua adalah menyegarkan lagi ingatan kita, merefresh supaya kita kembali ke masjid. Ibu-ibunya kembali ke masjid, bapak-bapaknya kembali ke masjid, anak mudanya kembali ke masjid. Saya senang sekali di beberapa pengajian datang komunitas-komunitas anak muda dengan bangganya menulis anak muda sholat subuh berjamaah, tapi zuhur tidak datang lagi. Nah, jadi itu sebetulnya pun simbol juga. Artinya subuh yang paling berat, melawan kantuk, melawan tidur, dia bisa sanggup datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi jangan kita terjebak pada simbol-simbol. Nah, pada kesempatan ini saya diminta berbicara tentang fungsi masjid
dilihat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau menghadap ke arah kiblat Masjid Nabawi, di sebelah kanannya ada mimbar Nabi, di sebelah kirinya ada rumah Nabi. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Lalu kemudian di sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat ada tiang, dan salah satu dari tiang itu namanya Ustuanatul Wufud. Ustuanah artinya tiang, Wufud artinya tamu. Ustuanatul Wufud, tiang tamu, karena Nabi duduk di samping tiang itu, dan di tiang itulah dia menerima tamu-tamu. Fungsi yang pertama adalah bahwa masjid tempat menerima tamu. Alhamdulillah Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat menerima Ustadz Abdul Somad tidak di kantor, tidak di hotel, tapi di masjid. Pertemuan kami di masjid, bertemu di tempat yang paling baik. Apa manfaatnya kalau kita menerima tamu di masjid? Kalau menerima tamu di hotel bagaimana? Kalau menerima tamu di rumah bagaimana? Kalau menerima tamu di hotel, azannya tidak kedengaran, kecuali hotel syariah. Kalau menerima tamu di rumah, boleh jadi kita katakan sholatnya nanti saja. Tapi kalau menerima tamu di masjid, tidak akan mungkin membiarkan orang sholat sementara sahibul bait tidak sholat. Maka tadi begitu dikumandangkan azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pengurus datang ke dalam. Pak, waktu isya masuk. Pak Gubernur pun langsung sholat isya berjamaah bersama dengan jamaah yang ada. Tapi tamunya tidak ikut sholat. Ustadz Somad kok nggak sholat? Saya musafir. Begitulah Nabi mengajarkan menerima tamu di masjid. Jadi bukan maksud saya nanti semua tamu datang, enggak, di sekitar areal masjid. Ternyata di belakang masjid ini amat sangat representatif, bisa menerima tamu siapa saja pun yang datang, sehingga ketika azan dikumandangkan tidak akan mungkin dibiarkan orang sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang membangun masjid besar, megah, mewah, cantik, dan di sampingnya ada ruang-ruangannya, sesungguhnya ini adalah ingin menghidupkan lagi masjid. Jangan sampai masjid ini hanya sebagai tempat ritual semata. Selesai sholat hilang. Orang menerima tamu di kafe, menerima tamu di karaoke, menerima tamu di diskotik, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana menerima tamu? Di masjid. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang orang dari Najran, dia pun menerima tamu di Masjid Nabawi. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun 8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-9 utusan-utusan dari berbagai kabilah datang ke Masjid Nabawi, dan tamu-tamu itu disambut di masjid, sehingga masjid terbuka pintu hidayah. Beberapa tamu mendapat hidayah bersyahadat langsung di masjid. Ini semua menjadi pelajaran buat kita bersama supaya masjid-masjid ke depan dibangun. Yang bingung dengan arsitekturnya, datang jalan-jalan ke negeri 1000 masjid Nusa Tenggara Barat. Setuju? Tiket tanggung sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi peperangan, lalu kemudian ada korban yang berdarah-darah, yang luka, itu ketika kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia diobati di emperan-emperan masjid. Tidak dibawa masuk ke dalam, karena dikhawatirkan darahnya menetes, najis, kotor, sulit dibersihkan. Karpet kita yang cantik, yang bersih, kalau sampai kena perban, kena nanah, kena darah, kotor. Tapi di emperan-emperan masjid, tapi dia masih di sekitar masjid. Orang sakit itu, saya ketemu dengan dokter, kata dokter Ustadz Somad, yang membuat orang sehat itu cuma 20% obat, sisanya adalah semangat, sugesti. Makanya banyak orang sakit dibawa ke rumah sakit, bukan sehat, mati. Tapi kenapa dia justru semangat? Karena dokternya memberikan semangat. Gimana saya nih dokter? Nampaknya saya ini sudah mau mati. Tenang Pak, Bapak insya Allah sehat. Makanya kita kalau mengunjungi orang sakit jangan terlalu jujur.
Ini kadang kita banyak mengunjungi orang sakit, pasti tanya, gimana keadaan saya Pak Ustadz? Kalau saya lihat-lihat nampaknya kamu ini tak sampai hari Jumat udah selesai ini. Tidak seperti itu. Kita bangkitkan semangatnya. Saya ini sudah diponis Pak Ustadz, nampaknya umur saya tak sampai 6 bulan. Tenang, justru yang memponis itu 3 bulan lagi boleh mati. Berapa banyak orang yang diponis mati tak mati-mati. Kawan saya, sahabat saya diponis mau mati, doanya cuma satu, istrinya sedang mengandung, ya Allah, aku tak minta banyak, kalaupun kau cabut nyawaku, biarlah aku sempat melihat anakku ini lahir ya Allah. Lalu saya tanya, anakmu sudah lahir? Udah 4 tahun, tak mati-mati. Jadi bangkitkan semangat, ceritakan itu. Dan orang kalau dia berada di samping masjid, maka dia insya Allah akan sehat. Jadi ada buku yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai, seorang berkeluarga negaraan Suriah, mendapat gelar doktor dari Al-Azhar, menulis disertasi judulnya As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri'il Islami. Lalu kemudian bukunya bestseller, bagus sekali untuk membantah orang yang ingkar sunnah. Dan dia menulis salah satu buku judulnya Min Rawa'i Hadaratina. Di antara kehebatan peradaban Islam, di antaranya adalah di samping masjid dibangun klinik gratis. Jadi cikal bakalnya zaman dulu ketika peperangan, korban-korban perang yang berdarah, yang sakit, kena tombak, kena pedang, kena anak panah, itu diobati di persekitaran masjid. Konteksnya kekinian, dibuatkan klinik, klinik gigi, klinik bersalin, pemeriksaan ibu hamil, check up, medical check up, sehingga kalau ada dokter-dokter kita tidak minta duit dia. Pak dokter, kasih waktu Anda 1 jam saja untuk praktek gratis di masjid kita. Kalau dia mau kasih duit, kita pun tidak menolaknya, ada rekening khusus. Jadi ada orang-orang yang mungkin ngasih duit berat. Saya kalau ngasih duit saya tidak bisa, kata dia. Tapi kalau untuk ngasih 1 jam gratis praktek, oke. Berapa banyak jamaah kita? Jadi kadang kita ini tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Ada orang-orang yang sebenarnya mereka bisa memberikan dari kerjanya. Dokter, perawat, bidan, konsultasi kesehatan. Ini semua bisa dilakukan di daerah masjid. Begitu banyak ruangan-ruangan kosong, maka disediakan konsultasi kesehatan gratis. Rehabilitasi narkoba di sekitar masjid, sehingga ketika azan berkumandang, Al-Quran dibacakan, tenang hatinya. Suara Al-Quran masuk ke tempat-tempat ruang-ruang itu, ruang penerimaan tamu, ruang medical check up, ruang kesehatan, ruang klinik gigi, ruang bersalin. Ada seorang suami mengantar istrinya, dia tidak pernah sholat, tapi mau tidak mau, suka tak suka, dia antar istrinya. Melihat orang sholat, terbuka pintu hidayah. Mau tidak mau, suka tak suka, datang dokter mengatakan, SPOG, spesialis objin, istrinya silakan masuk Pak, mau diperiksa. Bapak kok nggak sholat? Malu dia. Akhirnya dia ke masjid, dia sholat, rupanya tidak berwudu. Saking tak pernahnya sholat, akhirnya mengikut saja. Tidak apa-apa pada tahap awal, bulan depan dia periksa lagi, dia sudah siap dengan wudunya. Bulan depan dia akan bawa istrinya lagi periksa. Jadi perlahan-lahan, kalau kita buat ini yang dilakukan zaman dulu, maka ini masjid amat sangat berkualitas. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW ketika mendamaikan orang yang berkonflik, itu didamaikan di masjid. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, menyambung silaturahim. Ada orang yang berkelahi, di mana dia didamaikan? Di masjid. Hari ini orang didamaikan, disediakan satu keyboard, nyanyi karaoke 3 lagu, berdamai. Sudah dangdut tak juga damai, sudah rock tak juga damai, masuk metal keluarnya kesetanan. Karena tidak ada kelembutan hati. Maka di mana dia didamaikan? Di masjid. Sebelum masuk masjid dia berwudu dulu, selesai berwudu dia masuk salat sunat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid kebetulan pagi dia salat duha, kebetulan malam dia bisa salat sunat hajat, salat sunat taubat. Terbuka pintu hatinya, didamaikan orang di dalam masjid. Masjid tempat berdamainya orang berkonflik. Tapi sekarang banyak juga orang yang di luar masjid tidak berkelahi, masuk masjid malah berkonflik. Gara-gara usolli tidak usolli, gara-gara kunut tidak kunut, gara-gara bismillah jahar dengan bismillah sir, dan lain sebagainya. Ini tidak mengerti masalah khilafiyah. Yang kita maksudkan adalah orang yang berkonflik masalah dunia di luar masjid,
lalu kemudian masuk dia ke masjid, menemukan ketenangan. Di kantornya panas, di tempat kerjanya banyak masalah, di rumahnya banyak masalah, di jalan dia kena razia, dia mencari ketenangan di masjid, maka orang didamaikan di dalam masjid. Poin yang keempat, Nabi SAW tidak hanya membuat masjid, tapi juga ada baitul mal. Jadi kalau ada baitullah masjid, ada baitul mal, tempat harta. Baitullah tempat berzikir mengingat Allah, baitul mal tempat berkumpulnya harta. Maka baitul mal itu juga di daerah sekitar masjid. Sekarang kita melihat ada kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, biasanya di daerah masjid, sehingga datang orang membayar zakatnya, didoakan, barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberikan berkah atas zakat yang kau berikan. Berkumandang suara azan, hayya 'alas shalah, maka dia pun segera ke masjid, pengurusnya pun ikut ke masjid, didoakan, tumbuh rezekinya, bangkit semangat entrepreneurshipnya. Maka ini amat sangat baik. Yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Yang belum membuat, karena zaman dulu baitul mal itu isinya 6, 7 bahkan. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang sekarang yang ke-7 mungkin tidak ada ghanimah, harta rampasan perang. Tapi zakat ada, wasiat ada, infak ada, wakaf ada. Pegawai-pegawai membayar zakat. Di mana dia membayar? Mungkin tidak pernah ke masjid selama ini. Kalau dibuat kantornya di sekitar masjid, komplek masjid, masjidnya bertingkat, bisa di bawah, bisa di atas, atau kalau masjidnya satu lantai, di kanan, di kiri, depan, belakang, maka ini amat sangat baik. Kenapa? Karena konsep zaman Nabi ada yang disebut dengan baitul mal, rumah harta. Sekarang orang diceramahi, kalau sudah masuk masjid, tinggalkan bisnis, tinggalkan dunia, pasar hanya melupakan kepada Allah. Akhirnya pasar kita diambil orang lain. Padahal dalam Islam diajarkan at-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyin, dia kalau mati akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, bersama orang yang jujur, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang soleh. Orang yang paling dekat dengan Nabi, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Orang yang dekat dengan baitul mal, tapi juga dekat dengan masjid. Jadi kalau ada orang dekat dengan masjid, sholat ke masjid, berjamaah ke masjid, i'tikaf di masjid, tapi juga dekat dengan baitul mal, dia bayar zakat, dia berwakaf, dia berinfak tiap bulan ke Basnas, amat sangat baik. Sudahlah tidak pernah ke masjid, tidak pula bayar zakat, dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi masjid tidak hanya sekedar tempat ritual ibadah, tapi harta yang setiap bulan dia bayarkan, dia tidak merasa dia sedang mengurangi hartanya, tapi dia sedang mengatakan, di dalam harta saya ada milik orang lain, di dalam slip gaji saya ada punya orang lain yang mesti saya keluarkan. Sebagaimana waktu saya yang diberikan Allah 24 jam, ada milik Allah yang mesti saya berikan. Begitu juga dengan harta saya, dalam gaji saya ada 2,5% yang bukan milik saya. Lis-sa'ili wal mahrum, milik orang. Yang satu sa'il meminta-minta, yang satu lagi tidak meminta, tapi dia punya hak terhadap diri saya. Poin yang kelima, Nabi Muhammad SAW ketika dia mendirikan masjid, maka sesungguhnya ada disediakan di sana tempat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini diantara salah satu anggotanya, bahkan ketuanya, dia adalah Abdurrahman bin Sahar. Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari. Tapi namanya ini mengandung nama syirik. Hamba matahari tak boleh. Hambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman. Lalu kemudian dia selalu membawa kucing. Diberi nama, dipanggil Nabi, ya Abahir, wahai orang yang selalu bawa kucing. Pak Kucing, Abu Hurairah. Dia tinggal di Suffah, emperan Masjid Nabawi. Apa maknanya? Di sekitar masjid mesti ada tempatnya para du'afa. Saya tidak mengatakan fakir miskin dikelola, bukan demikian. Tapi ada orang yang tak mampu sama sekali. Mungkin dikhususkan
yatim, du'afa, tahfiz Quran sekitar masjid, maka mereka dididik untuk menjadi orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid. Ahlus suffah, Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah cuma 3 tahun bersahabat dengan Nabi, tapi hadis yang dihafal 5.000-an hadis. Sementara Abu Bakar Siddiq dari mulai sebelum hijrah di kota Makkah sampai ke Madinah, maka rahasianya adalah karena Abu Hurairah lebih lama suhbahnya dengan Nabi. Abu Bakar ahli politik, sibuk dengan istri dan anaknya. Umar bin Khattab juga demikian. Utsman bin Affan bisnis. Sedangkan Abu Hurairah dia ahlus suffah, tinggal di emperan Masjid Nabawi. Kemana saja Nabi pergi dia ikut. Dia mengintai, dia mengintip, dia melihat. Nabi keluar rumah, dia pun pergi. Kemana Nabi pergi, dia ikut di belakang. Sampai suatu hari ketika Nabi akan menyampaikan tausiah. Man bassata rida'ahu, siapa yang mau membentangkan sorbannya, hatta ulqiya maqalati hadha, sampai ku sampaikan hadis-hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar untuk selamanya. Lalu apa yang terjadi? Abu Hurairah berlomba membentangkan sorbannya dan Nabi duduk di atas, karena ketika itu belum ada kursi, belum ada karpet, hanya di atas pasir. Dibentangkan Abu Hurairah sorbannya, duduk Nabi di atas. Selesai Nabi menyampaikan hadis, digulung. Sebagaimana digulungnya sorban ini, begitu pula lah akalmu menggulung hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat, dia tak lupa apa yang dia dengar. Jadi kalau ada pelajar-pelajar, du'afa, yatim, tahfiz Quran, tinggal di dekat masjid, imamnya membaca Quran, mereka akan menjadi penghafal Quran. Mereka mendoakan, orang yang datang membayar sedekah, zakat, wakaf, infaknya bisa melihat langsung. Inilah anak-anak yatim kita, ini du'afa kita yang perlu disantuni. Mungkin kalau hanya sekedar ceramah ustadz, tak tersentuh hatinya. Tapi kalau dia lihat langsung dengan mata kepalanya, ada pelajaran, ada tausiah yang tak bersuara, yang tidak berhuruf, yang tidak berbunyi, praktek langsung. Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi, Nabi tidak mengurutkannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Tapi kita mengambil pelajaran-pelajaran. Afala ta'qilun, kenapa tidak gunakan akal untuk mengambil pelajaran yang dibawa dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-6. Dulu itu qisas, potong tangan, pancung kepala, itu di samping Masjidil Haram. Sampai akhirnya terjadi perluasan masjid, masyarakat semakin ramai, dipindahkan ke Jeddah, di Masjid Qisas dekat Corniche di Jeddah. Saya sendiri menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri, 3 orang yang dipancung, 1 dari Pakistan karena membawa narkoba, yang 1 lagi dari Nigeria membawa narkoba, yang terakhir nomor 3 orang Saudi Arabia karena membunuh. Selesai melihat pancung 3 kepala putus, 2 kepala, yang terakhir itu tidak jadi dipotong karena keluarganya memaafkan. Dia sudah jatuh, mau dipotong jatuh, akhirnya keluarga memaafkan. Jadi nanti mana tahu ada orang mau dipotong, pura-pura aja jatuh biar dimaafkan. Lalu kemudian dilepaskan. Selesai itu saya pun naik taksi pulang ke hotel, lalu ditanya sama supir sekti orang Yaman. Dari mana? Saya tadi dari melihat Qisas, pancung kepala. Saya sudah 10 tahun tinggal di sini, sekalipun belum pernah melihat, kata dia. Kami karena kebetulan saja melihat banyak mobil polisi di samping masjid. Dulu itu aslinya di samping Masjid Nabawi. Kenapa? Karena hukum ini mesti dilihat oleh orang banyak. La ta'khuzkum ra'fatun, jangan ada rasa kasihan. Kenapa? Demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Penjara penuh, habis anggaran negara untuk memberi makan penjahat, padahal ada hukum yang lebih efektif. Selesai. Tak perlu banyak-banyak. An-nafsu bin nafsi, pembunuh. Bagaimana mungkin seorang pembunuh menghabisi nyawa orang lain? Diberikan tidur, diberikan makan, diberikan nyaman. Orang bayar pajak hanya untuk mengasih makan pembunuh. Na'udzubillah. Maka dalam Islam, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah orang kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, berzina, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai sampai bati. Asy-syaikhu wa syaikhatu, laki-laki, perempuan, idza zanaya,
Kalau dia berzina, farjumuhum albattah. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad meninggalkan agama, pengkhianat, maka hukumnya adalah hukuman mati. Di mana hukuman mati dilaksanakan? Di samping masjid. Selesai sholat Jumat, semua umat melihat, memberikan efek jera. Makna hukum adalah supaya orang melihat hukuman itu datang jerahnya. Hukum bukan direndahkan, dilemahkan, dipotong. Sehingga apa? Sehingga orang tidak memberikan efek jerah. Dia berpikir, nanti paling-paling ditangkap. Kan bisa keluar sekali-sekali. Paling-paling nanti akan ditangkap. Bisa pula liburan ke tempat-tempat piknik. Nah ini semua tidak memberikan efek jerah. Maka ketika itu dihukum di tempat orang ramai, di samping masjid, maka ini hukuman menjadi sesuatu yang luar biasa. Az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk dia 100 kali. Di mana dicambuk? Di dekat masjid. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Di mana hukuman ini ditegakkan? Di samping masjid. Semua mata melihat, memberikan efek jera. Poin yang ketujuh, bahwa pada zaman Nabi SAW selesai melaksanakan sholat, Nabi mengadakan dialog. Jadi tidak selamanya monolog. Satu-satunya yang monolog searah hanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat tidak pernah Nabi selesai khutbah bertanya, jamaah ada pertanyaan silakan tulis di kertas, tak ada. Makanya nanti kita ada dialog. Saya dari dulu kalau tausiah itu ada dialog. Tidak selamanya manusia ini mau diceramahi saja, tapi mesti ada timbal balik, ada flashback, satu arah dari penceramah sebagai muqaddimah pengantar, lalu kemudian ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh jamaah. Dan itu dilakukan oleh Nabi di dalam masjid. Dialog dengan masyarakat di dalam masjid. Ada Menteri Besar Kelantan, almarhum Nik Aziz, beliau selesai sholat Jumat, beliau duduk mendengarkan semua keluhan masyarakat dan membuat pengajian sehingga pasar-pasar datang, tenda-tenda dipasang di samping masjid, orang semuanya datang. Bisa dicari rekamannya di YouTube. Begitu juga dengan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar, ahli usul fikih. Apa kata ulama Maroko? Seandainya kitab-kitab usul fikih di dunia ini terbakar, habis semuanya gosong, tapi masih ada Syekh Ali Jum'ah, lakafa, cukup. Karena kepalanya menyimpan kitab-kitab usul fikih di dunia. Beliau di Masjid 6 Oktober selesai sholat Jumat, duduk berdialog dengan masyarakat. Saya sudah mulai coba habis sholat Jumat mau dialog, tak bisa. Karena tradisi tempat kita habis sholat Jumat makan. Orang lapar tidak bisa dialog. Nah, jadi tidak apa-apa habis sholat Jumat makan, habis makan baru diadakan dialog, tanya jawab masalah kehidupan di masjid. Bupati ketemu dengan masyarakat di masjid, gubernur bertemu dengan masyarakat di masjid, ada yang ingin ditanyakan. Tidak mungkin orang sumpah serapah caci maki dalam masjid. Nah ini dialog Nabi dengan para sahabat itu diadakan di dalam masjid. Poin yang ke-8, masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Makanya kita senang sekali habis kajian subuh, habis sholat subuh ada kajian subuh, habis sholat duha ada kajian duha, sore petang habis asar ada pengajian ibu-ibu wirid yasin, malam dari maghrib ke isya ada pengajian, dari isya ada tanya jawab, malam Senin, Ahad malam Senin dibuat kajian akidah, Senin malam Selasa kajian fikih, Selasa malam Rabu kajian tafsir, Rabu malam Kamis kajian hadis, Kamis malam Jumat wirid yasin, Jumat malam Sabtu tablik akbar. Nah, ini semua ada kajian berkurikulum, ngaji di masjid, sehingga tidak cukup hanya dengan khutbah. Pengajian dari kitab kecil, untuk kajian hadis Arba'in Nawawi, hatam Arba'in 40 hadis Riyadus Salihin, hatam Riyadus Salihin baca lagi kitab Al-Azkar, hatam kitab Al-Azkar baca lagi kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hatam Bulughul Maram Jawahirul Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari, hatam Jawahirul Bukhari Sahih Bukhari, tamat Sahih Bukhari Sahih Muslim, tamat Sahih Muslim ustadznya meninggal. Nah, mesti ada berkelanjutan, diganti oleh ustadz yang lain. Kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi masjid sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan. Tidak bisa ngaji tafsir di kelas.
Hanya 2 SKS tafsir. Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS. Bukan Ustaz Abdul Somad, ujian akhir semester. Tinggal 13 tatap muka. 13 tatap muka masih lumayan dulu ketemu. Sekarang online. Ngajinya online, tidak bisa. Mesti ada tatap muka antar jamaah. Jamaah melihat mata ustadz, ustadz melihat mata jamaah, melihat keadaannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat. Poin yang ke-9, barulah tempat ritual ibadah sholat. Jadi banyak sekarang orang kalau sudah ngaji masjid, pertama masjid tempat sholat. Masjid tempat sholat umum, dimanapun bisa. Ju'ilat lil ardu masjidan. Permukaan bumi diciptakan untukku sebagai masjid. Dimanapun bisa sholat. Tapi masjid sebagai salah satu tempat ritual ibadah, maka sesungguhnya tidak dapat dipungkiri karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nabi pernah sakit menjelang wafatnya, disiram dengan air 5 kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit, air diisi, disiram ke wajah Nabi. Nabi terbangun. Sampai ketika Nabi terbangun ditanya, apa yang kau ingin ya Rasulullah? Kata Rasul, bawa aku ke masjid sholat berjamaah. Nabi ketika pingsan akan meninggal, dia ingin sholat berjamaah. Saat dia tidak bisa sholat berjamaah, maka dititahkannya kepada Abu Bakar Siddiq. Itulah inisiasi jamaah, memilih Abu Bakar sebagai khalifah karena melihat ada signal saat sakit yang diangkat menjadi pengganti imam kecil adalah Abu Bakar. Imamatun sughra, imam sholat. Imamatun kubra, pemimpin negara. Imamatun sughra menjadi indikasi imamatun kubra. Kalau dia layak menjadi imamatun sughra, imam kecil, dia akan layak menjadi imam besar, menjadi pemimpin pada masa zaman Rasulullah. Maka Abu Bakar disebut sebagai khalifah. Khalifah bukan pengganti Nabi. Kalau khalifah pengganti Nabi berarti Abu Bakar itu Nabi yang ke-26. Khalifah artinya adalah pengganti kepemimpinan. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ke-10, masjid tempat menyambung tali silaturahim. Saya ketemu dengan Pak Gubernur di masjid, ketemu dengan alim ulama di masjid. Kenapa Ustadz Somad ini sorbannya di kanan? Biasanya sorbannya di tengah kanan kiri untuk supaya logonya tidak tertutup. Muslim United. Bersatunya umat Islam dari berbagai macam ormas, dari berbagai macam latar belakang pendidikan, pesantren modern maupun pesantren salafiyah, dari mulai berbagai macam basic pendidikan, bertemunya di dalam masjid. Karena kalau sudah di dalam masjid, manusia tidak lagi dibedakan antara penguasa dengan rakyat jelata. Dan kita melihat itu di Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Nampak Pak Gubernur naik di atas, begitu Habib pembawa acara, moderator kita datang, beliau turun ke bawah. Sama, besok di kantor gubernur baru berbeda lagi. Di masjid orang tidak membawa partainya, tidak membawa golongannya, tidak membawa status sosialnya. Siapa yang datang lebih dulu, maka dia di depan. Siapa yang datang belakangan, maka dia di belakang. Siapa yang tinggi jabatannya, siapa yang rendah, semuanya sama. Itu bisa kita lihat di masjid. Kalau masjid bisa menampilkan itu, maka kita menampilkan Islam. Barulah orang-orang di luar Islam akan melihat pelajaran. Oh, ternyata orang Islam begitu rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin jamaah tidak ingat semuanya. Jangankan jamaah, saya aja pun kalau disuruh ngulang enggak bisa berurutan lagi. Tapi alhamdulillah Allah Maha Kasih Maha Sayang, dia kirim produk Jepang untuk mengingatkan kita. Itulah kamera-kamera yang merekam itu semua. Semua ini direkam. Yang tidak bisa melihat, yang lupa, tidak ingat, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. 10 poin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kembalikan ke Habib Ja'far. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ustadz Abdul Somad sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang 10 fungsi masjid. Nanti yang bisa menjawab akan dapat door prize ya, dapat door. Oh, udah ada. Oh, kita sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita akan ada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa kertas.
Silahkan bisa dibawa naik untuk dijawab oleh Al-Mukarram Ustaz Abdus Somad. Kepada beliau kami persilahkan Ustaz. Bagaimana cara kita mengambil alih masjid yang dipegang oleh orang tua yang sudah renta? Ini nampaknya mau bertanya bagaimana kudeta tidak berdarah. Jadi libatkan Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, para kiai alim ulama duduk bersama, buat pengajiannya bagaimana tata kelola manajemen takmir masjid yang baik. Bagaimana cara memilih imam yang sesuai bacaannya, tahsin tajwid idgham ikhfa'una qalqalahnya. Nanti di situ kena pasal. Di situ nanti baru kelihatan, akhirnya masyarakat semuanya diajak musyawarah dan mereka mengatakan kita mesti mengadakan reschedule, restrukturalisasi, membuat musyawarah. Jadi jangan anak-anak muda tiba-tiba buat pengurus tandingan, jangan, karena bagaimanapun juga mereka punya jasa, mereka punya, nanti mereka tetap dipakai sebagai apa? Dewan pakar. Nah, itu mereka sudah senang sekali, padahal dewan pakar dengan dewan pakir itu beda-beda tipis saja. Tapi mereka sudah dibuat, nanti Bapak jadi penasehat Pak, orang-orang besar itu dia ingin dibesarkan, jangan dikecilkan, jangan dikudeta, lalu kemudian ditinggalkan. Nanti mereka merajuk, habis itu stroke meninggal. Mereka tetap diberdayakan. Mereka diangkat sebagai penasehat. Dalam struktur dituliskan. Nah, jadi anak-anak muda juga mesti menjaga perasaan orang tua. Begitu salah satu caranya. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan segala perkaranya dengan musyawarah mufakat. Sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Pancasila, sila yang keempat, bermusyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang diutamakan dalam waktu yang sama antara sholat sunat atau mengikuti majelis taklim? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba masuk orang. Apakah Nabi diam? Kata Nabi, qum, fasalli rak'ataini. Tegak, salat 2 rakaat. Jadi mana tahu datang ke Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kebetulan tadi di musola dekat rumah sudah salat Isya. Datang ke masjid ada pengajian. Apakah langsung ikut pengajian atau salat sunat? Sholat sunat dulu, tapi ayatnya pendek. Jangan udah terlambat sholat sunat, rakaat pertama Yasin. Begitu salam, Ustadz pulang. Datang, iftitahnya pendek saja. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila, al-fatihah, lalu kemudian inna a'taina wal asri, salam. Tetap dua-duanya dapat. Pengajiannya dapat, lalu kemudian sholat sunatnya juga dapat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mengambil barang majikan yang sangat pelit, bakhil, beda agama? Ini nampaknya bukan pertanyaan tapi mencari dalil menghalalkan. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin, baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Bithalathina sa'an min tamrin, karena Nabi meminjam 30 sa', 1 sa' itu 3 kilo, 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 ons setengah, 1 sa' berarti 3 kilo, kali 30, 3 kali 30, 90 kilogram gandum. Apakah karena dia tidak muslim? Lalu kata sahabat, ambil, tidak usah bayar. Tetap dibayar. Jadi hutang piutang walaupun beda agama, tetap bayar. Kalau terkait dengan masalah hutang piutang, walaupun berbeda agama, tetap bayar. Ini masalah hukum muamalah beda agama. Adapun orang yang pelit, yang bakhil tadi,
mengambil barang majikan yang sangat pelit. Pelitnya majikan tidak melegalisasi perbuatan kita mengambil barangnya. Saya pernah diundang sosialisasi PLN. Judulnya haram mencuri listrik. Sosialisasi fatwa MUI. Jadi masyarakat kita ini berpikir begini. Karena dia tidak puas dengan negara, maka boleh mencuri listrik dan mencuri air PDAM. Ini logika setan. Ketidakdermawanan, kebakhilan majikan tidak serta-merta membenarkan kita untuk mencuri barangnya. Jadi kita sudah melakukan dua hal. Orangnya tidak kita robah, malah kita berubah menjadi orang jahat. Jadi mestinya orang yang bakhil itu berubah menjadi baik dan kita tidak menjadi pencuri. Nah, ini tentang masalah, sebenarnya tadi ada dua pertanyaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban. Namun bagaimana jika menuntut ilmu tidak didukung oleh orang tua? Ini namanya orang tua yang dulu tidak punya ilmu, dia ingin anaknya lebih goblok dari dia. Aku tidak pandai ngaji, aku tidak pandai baca Quran, aku tidak belajar di pesantren, anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Ini orang-orang seperti ini mesti kita bina. Kalau tidak bisa, baru kita binasakan. Apakah menuntut ilmu itu masih menjadi kewajiban? Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, engkau tidak ada ilmu di sana, fala tuti'huma, tidak boleh melawan orang tua. Tapi tidak boleh patuh kepada orang tua kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang kufur, yang fasik, yang jahil tidak boleh dipatuhi. Tapi ayat itu masih koma, baca ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi sosial dengan baik. Jadi orang tua yang kejam jangan ikut pengajian. Apalagi kalau ustadznya Abdul Somad. Jangan dilawan. Karena kalau dilawan nanti tetap menjadi anak durhaka. Tapi diam-diam beri dia pengertian. Orang tua itu tetap ada orang yang dia tokohkan. Ada atasannya kalau dia masih aktif kerja. Ada orang yang dia hormati. Ada tokoh masyarakat yang dia segani. Ada ustadz yang dia idolakan. Jadi sampaikan pesan-pesan itu, pesannya punya anak tapi melalui lisan orang lain. Mudah-mudahan orang tuanya berubah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang tua. Ya Allah, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya belajar, mudah-mudahan setelah pengajian ini terbuka pintu hatinya. Diizinkannya anaknya belajar. Dan anak-anak mesti memberikan pengertian pada orang tua. Anak-anak tidak pernah dewasa di depan orang tua. Jangan mentang-mentang udah pengajian, ikut Muslim United, lalu pulang dari sini, orang tuanya dipanggil. Ayah, ibu, sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak bisa begitu. Orang tua itu diberikan contoh suri tauladan. Sampai akhirnya mereka berpikir, dulu anakku ini sebelum ngaji kasar, setelah ngaji lembut. Dulu anakku sebelum ngaji nggak pernah bawa makanan, setelah ngaji akhirnya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Seringkali ucapan kita malah terbantahkan karena perbuatan. Ada orang diuji dengan penyakitnya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan hartanya. Kebetulan engkau diuji dengan orang tuamu. Ini pun adalah bagian dari ujian hidup. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara cepat untuk membersihkan hati dari penyakit hati seperti sombong, riya dan lain-lain? Kita bahas satu aja dulu, banyak betul nih penyakitnya. Dari penyakit sombong aja dulu. Penyakit sombong aja dulu. Penyakit sombong diobati dengan mengetahui bahayanya. Bapak jangan minum gula. Dia tetap minum gula. Pagi minum teh 2 sendok,
siang minum kopi 2 sendok, malam minum susu 2 sendok. Kenapa dia tidak berhenti minum gula? Karena dia tidak tahu bahaya gula. Tapi kalau dia tahu bahaya gula, nanti kalau minum gula, nanti gulanya naik, menjadi diabetes, nanti kakinya diamputasi, nanti darahnya tidak sampai ke ujung tangan, nanti jari jemarinya kesemutan. Kalau sudah tahu bahayanya, dia takut. Dikasih air putih, waktu dikasih minum teh, haram. Apa bahaya sombong? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustadz kalau sombong tidak masuk surga. Pemimpin kalau sombong tidak masuk surga, walaupun sebesar biji sawi. Makanya saya tidak boleh terlalu lama duduk di atas, jamaah di bawah. Nanti lama-lama saya bisa jadi Fir'aun. Angkuh, sombong, sendal dibawakan, sorban disiapkan, kendaraan disiapkan, tangan dicium. Sekali-sekali mesti masuk ke hutan untuk mengikis kesombongan dan keangkuhan. Maka kalau jamaah melihat video saya masuk hutan, saya sampai ke hutan, saya ucapkan salam ke orang di hutan, satu pun gak ada yang peduli. Mereka gak kenal dengan saya. Menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Diam-diam masuk ke masjid, di kampung yang sepi, yang sunyi, bawa deterjen, bawa brush, bersihkan WC di masjid. Sinilah tempatmu Abdul Somad. Mungkin tanganmu yang selama ini dicium orang, dimuliakan orang, cium bolak-balik, auto reverse. Nah, ini tempatnya. Mengikis keangkuhan kesombongan. Tapi kita di dalam itu sendirian. Jangan kameranya dihidupkan. Ini banyak juga orang. Hai guys. Bagaimana menghilangkan sombong kita? Hari ini kita tidak punya privasi lagi. Semuanya menjadi konten. Makannya konten, tidurnya konten, sholatnya konten. Ceramah saya ini sudah tak ada pahalanya lagi. Sudah dihabiskan oleh 3 kelompok. Viewer, follower, subscriber. Mesti ada waktu khusus berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Sering-sering ke panti jompo. Untuk melihat gambar kita 30 tahun yang akan datang. Hari ini Abdul Somad 44 tahun. Walaupun kelihatannya seperti 24 tahun. Mesti jalan-jalan ke panti. Nanti umur kau 74, kau akan menggigil Abdul Somad. Hilangkan keangkuhan dan kesombonganmu. Mesti mendengar berita orang sakit, tabrakan, lumpuh, meninggal. Betapa kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup beramal soleh. Sering-sering ke rumah sakit. Saya dalam 1 bulan mesti melihat jenazah masuk ke liang lahat. Karena saya tidak ada lagi yang menasehati saya. Tak ada orang menceramahi saya. Datang saya ke masjid, mau dengar khutbah, dilihat sama pengurus. Karena ada Ustaz Abdul Somad, maka khotib berubah hari ini. Maka saya mesti datang ke liang lahat untuk melihat bagaimana jenazah di dalam. Hai Abdul Somad, jamaah ramai. Tapi nanti kalau sampai masanya mati, kau akan masuk sendirian. Menasehati diri kita. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang dianggungkan? Kalau dilihat gambar, dilihat video, dilihat iklan, kita merasa diri kita besar, hebat, kau paling tinggi, kau paling berkuasa, kau paling berjaya, kau paling populer, kau paling hebat. Setan selalu membisikkan itu. Ingat, iblis keluar dari sorga bukan karena syirik. Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Karena semua setan anak buahnya. Iblis keluar dari sorga karena sombong. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada diri dia. Jadi siapapun yang merasa dirinya lebih baik, maka sesungguhnya dia titisan iblis. Na'udzubillah. Bagaimana dengan non-muslim yang masuk masjid? Apa hukumnya? Menurut 4 mazhab maupun menurut sejarah.
buka tafsir Ibnu Katsir. Nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibni Katsir. Dalam muqaddimah surat Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah dengan Imran menikah, lahir anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Ali Imran, kronologis sebab turunnya surat Ali Imran, datang orang Kristen Najran dari kota Najran, perbatasan Yaman dengan Saudi Arabia. Mereka ingin bertanya tentang status Nabi Isa. Apakah Isa itu anak Tuhan? Apakah Isa itu Tuhan? Maka turunlah surat Ali Imran. Ada dua surat khusus tentang Isa. Yang pertama surat Ali Imran, yang satu lagi surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentu dua surat yang keluar. Pertama surat Ali Abdullah. Yang kedua surat Fatimah, surat Khadijah, surat Aminah. Inti menunjukkan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Al-Quran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat orang Kristen Ortodok Timur Najran datang ke Madinah, mereka masuk ke Masjid Nabawi. Itulah dalil non-muslim boleh masuk ke masjid. Makanya ketika datang dulu Obama datang ke Masjid Istiqlal, disambut oleh imam besar Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Tapi tetap dibuat ada etika masuk masjid. Supaya jangan nanti turis-turis masuk ke Masjid Islamic Center pakai baju you can see. You kamu can bisa see melihat. You can see kamu bisa melihat ketiak saya. Coba pergi ke Malaysia di komplek perkantoran, maka di situ ada masjid dan dibuat khusus pagar. Dibuatkan pagarnya dari pintu depan letter U. Turis-turis non-muslim hanya boleh di lingkungan itu saja dan dikasih pakai jubah yang penutup kepala. Jubahnya sekaligus tutup kepala sampai ke bawah. Jadi turis-turis sebelum masuk dikasih jubah itu, baru dia masuk ke dalam. Saya hampir juga dikasih jubah itu, disangka mereka saya turis. Nanti kalau ada turis mau melihat bagaimana cantiknya Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat, mereka mau berdecak kagum melihat bangunannya yang cantik, yang megah, maka dikasih letter U, mereka boleh masuk, dikasih pagar, dan di pintu dikasih baju khusus supaya jubah seperti jubah Maroko yang tertutup kepalanya, supaya tidak perlu lagi kita kasih jilbab sampai ke bawah, supaya dia menutup aurat. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Masya Allah, itu banyak lagi. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh? Amalannya berat, biar aku aja. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh? Jodoh itu rezeki apa tidak rezeki? Rezeki. Rezeki itu sudah dijamin Allah atau tidak dijamin? Lalu kenapa risau? Rezeki masuk dalam makan, minuman, masuk dalam nyawa, usia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ini buah ini rezeki untuk saya atau untuk Habib Ja'far? Ini buah ini rezeki untuk saya karena lebih dekat ke saya. Beliau lebih dekatnya ke kue.
Ini 99,9% rezeki saya. Tapi kalau hanya cuman saya pelototin, mau dia masuk ke mulut saya? Tidak. Maka plastiknya mesti dirobek dulu. Habis itu baru dibuka kulitnya. Habis itu baru dikupas. Baru bismillah, baru dimakan. Kalau hanya sekedar melihat, menunggu saja, tidak berusaha, nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah, sesat, dhalalah, ahlul bid'ah. Kalau tidak meyakini takdir, berarti dia kelompok Qadariyah, Mu'tazilah. Kita tidak Jabariyah, tidak Qadariyah, tidak Mu'tazilah. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Buah matang mesti dijolok, baru jatuh. Jadi jangan anak-anak muda nanti pas ditanya, kau kenapa belum nikah-nikah? Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha untuk ta'aruf, untuk kenalan. Yang belum punya jodoh, datangi Habib Ja'far. Beliau banyak punya stok. Banyak jamaah. Beliau khusus jamaah anak muda. Banyak anak-anak muda yang bisa. Kalau saya ada, tapi yang tua-tua aja. Pertanyaan terakhir. Kenapa Habib Rizik Syihab itu sangat keras dalam berdakwah? Keras tidak keras itu tergantung kata siapa. Jadi ada orang amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang pilih amar ma'rufnya aja. Ada orang pilih amar ma'rufnya. Mari sholat, mari zakat, mari zikir, mari sholawat. Amar ma'ruf ini lebih enak karena resikonya tak terlalu banyak. Tapi ada yang keras. Jangan korupsi, jangan makan haram, jangan pilih pemimpin yang tak Islam. Ini lebih banyak orang yang takut. Nah, jadi kita melihat seperti pisau masa dua, bahwa dakwah beliau adalah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau belum sanggup, jangan hina, jangan ejek, doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustaz Habib Ja'far. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira, ahsanal jaza kepada gurunda kita Tuan Guru Ustaz Abdus Somad atas materinya yang sangat luar biasa. Berikut jawaban-jawaban beliau yang semuanya jelas insyaallah. Kemudian kita minta kepada Ustaz Abdus Somad untuk menutup majelisnya dengan doa. Ustaz, doakan kami supaya masyarakat kita, semoga anak-anak muda istiqomah iman dan Islam. Pemimpin-pemimpin kita dijauhkan dari sifat khianat, didekatkan kepada amanah. Amin. Yang belum ketemu jodoh, ditemukan jodoh yang soleh dan solihah. Amin. Yang belum punya anak, diberikan anak yang soleh penghafal Quran. Amin. Yang rezekinya masih jauh, didekatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dililit utang, dilepaskan dari segala utang piutang. Dengan kemuliaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Segala hajat dunia, hajat akhirat mudah bagi kami, maka tunaikanlah, tolonglah kami untuk kemudahannya ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang baik, yang penuh berkah. Engkaulah sebaik-baik penempat ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wal suyuf wal mukhtalifata wal syada'ida wal mi'an ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Selamatkan anak muda kami, selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar, di jalan yang lurus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selanjutnya kita kembalikan ke Habib Ja'far. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.